Berikut ini kita akan lanjutkan materi gelombang kita ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau sering disebut sebagai gelombang diam ya, gelombang diam atau kadang-kadang juga disebut sebagai gelombang berdiri. Ya, jadi ini gelombang stasioner. Bagaimana gelombang ini bisa terjadi? Biasanya ini gelombang ya yang dihasilkan karena interferensi dua gelombang yang sejenis tetapi berlawanan arah. Ya, jadi di sini dapat dihasilkan karena interferensi ya, interferensi dua gelombang sejenis itu maksudnya amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat lambat gitu ya, sama tetapi berlawanan arah, gitu ya. Nah, jadi di sini gelombang stasioner atau gelombang diam atau gelombang berdiri. Jadi ini dapat dihasilkan karena interferensi ya. Apa sih interferensi? Interferensi itu perpaduan dua gelombang ya. Jadi di sini dapat dihasilkan karena peristiwa itu ya. Jadi perpaduan dua gelombang yang sama nih, amplitudo, frekuensi, panjang gelombang ya, cepat lambat tetapi arahnya ya. Jadi arahnya berlawanan. Oke. Misalnya gini, misalnya kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya dua gelombang, yang satu misalnya kita nyatakan dengan persamaan Y1 ya. A sin omega T ini misalnya plus KX. Kalian ingat, ini gelombang yang menjalar ke arah kiri gitu ya. Kemudian berinterferensi dengan gelombang yang lain yang sama nih, amplitudonya sama A, ini sin. Nah, ini juga frekuensinya sama tetapi berlawan arah. Jadi minus di sini ya, artinya berjalan ke arah kanan. Nah, gelombang ini kemudian berinterferensi ya, berpadu. Nah, jadi kalau berpadu bagaimana? Ya, kita tinggal menjumlahkan saja. Ya, proses penjumlahan ini disebut dengan proses superposisi. Jadi Y1 ditambah dengan Y2. Nah, kalau kita jumlahkan, nanti gunakan rumus ini. Kalian masih ingat ya? Jadi di sini kalau ada sin A ditambah dengan sin B ya, ditambah dengan sin B, masih ingat nih rumus penjumlahan semacam ini? Ini kan akan jadi sin A plus B dibagi 2 kan? Kemudian cos ya, cos A min B dibagi dengan 2. Gitu ya. Masih ingat rumus ini ya? Nah, kita akan gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus ini untuk menjumlahkan dua gelombang ini. Coba kalau kita jumlahkan, apa yang kita dapatkan? Kalau kita jumlahkan, maka di sini anggap saja ini misalnya A, ya, yang ini kita anggap saja A misalnya. Nah, kemudian yang ini kita anggap B, misalnya begitu ya. Nah, sehingga nanti kita punya apa? 2A sin, nah ini dijumlahkan nih. Kalau dijumlahkan KX-nya habis nih. Nah, nanti kita punya omega T, kemudian cos, ya, cos ini dikurangkan. Kalau dikurangkan nanti ini habis, ini akan kita punyai min KX. Cobain aja nanti ya. Nah, karena kita punya cos min alfa itu sama saja dengan cos alfa. Nah, jadi tanda minus di sini bisa dihilangkan. Nah, nanti kita punya gelombang yang baru, ini sama dengan 2A, ini cosnya aja taruh depan ya. Cos KX gitu kan. Kemudian sin omega T. Nah, gelombang yang semacam ini persamaannya ya kita sebut sebagai gelombang stasioner. Kalian lihat ya ciri khasnya apa? Ciri khasnya di sini antara KX dengan omega T terpisah ya. Tidak seperti ini. Kalau ini kan omega T dengan KX-nya menyatu ya dalam fungsi sinus atau cosinus gitulah ya. Ini berpisah. Nah, nanti pada bagian yang ini ya, pada bagian yang ada X-nya nih ya. Ini kita sebut sebagai amplitudo superposisi. Ya, ini adalah 2A cos KX. Jadi amplitudonya tergantung posisi ya, tergantung X. Jadi nanti kalau kita coba gambarkan ya, gambarkan bentuk gelombangnya bagaimana sih? Nah, jadi di sini amplitudonya berbentuk fungsi cos ya. Jadi ke sana misalnya X, ke sana Y misalnya ya. Nah, jadi bentuknya begini. Nah, ini yang kita gambar ini bukan gelombangnya tapi amplitudonya. Jadi nanti si gelombang itu bergetar. Misalnya titik ini ya, bergetar antara ini sampai sini ya. Ini amplitudonya 2A nih. Nah, kemudian yang ke bawah juga sama ya. Ini min 2A. Nah, di sini nanti. Nah, di sini ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, jadi ada bagian-bagian yang amplitudonya maksimum. Itu yang disebut dengan perut biasanya ya. Ini disebut dengan perut. Ada bagian-bagian yang amplitudonya 0. Disebut dengan simpul. Di sini perut lagi. Di sini simpul gitu ya.
ini perut, di sini simpul gitu ya. Di sini perut, ini simpul dan seterusnya gitu. Nah, nanti yang disebut dengan satu panjang gelombang ini sama dengan gelombang yang berjalan tadi ya. Jadi kalau ini kita lihat, jadi ada satu apa namanya? Setengah perut nih ya. Kemudian satu perut. Nah, jadi di sini harus terdiri dari dua simpul dan dua perut gitu ya. Jadi apa namanya kalau di sini berarti berapa ya? Nah, kalau dari sini ya sampai sini ya. Ini satu panjang gelombang. Ya. Nah, ini satu lambda nih. Kalau kita mulai dari sini juga boleh. Misalnya dari sini nih. Dari sini ya berarti sampai sini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini juga satu panjang gelombang nih. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi bisa apa namanya? 3 perut, 2 simpul atau 3 simpul, 2 perut, ya. Oke, nanti kita lihat contoh ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada persamaan gelombang stasioner X dan Y dalam meter, T dalam second, ya, memiliki jarak antar perut berapa. Nah, oke. Kalau kita lihat, ini amplitude superposisi yang ini, bentuknya sin. Jadi nanti kalau kita coba gambarkan, ini nanti bentuknya begini. Kalau ini ke sana nanti Y, ya ke sini X, begitu ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini, grafik sinus. Nah, ini yang kita gambarkan, apa namanya, amplitude dulu ya. Nah, jadi ini sering kali disebut sebagai ujung terikat, ya. Jadi kalau dikatakan jarak antar perut berarti setengah panjang gelombang. Sampai sini kan? Nah, ini setengah panjang gelombang, setengah lambda nih. Nah, sekarang kita akan hitung lambdanya berapa. Nah, lihat di sini. K-nya yang mana? Nah, kalian lihat ini K nih. Ini K, ini omega ya. Ini omega. Jadi K-nya itu setengah pi. Jadi setengah pi itu sama dengan K. Nah, K sendiri apa? Ini setengah pi sama dengan 2 pi per lambda. Jadi kan nanti kalau kita apa namanya kalikan silang, ini pi-nya kan bisa dicoret ya. Kali silang saja berarti lambdanya sama dengan 4 meter. Nah, sehingga nanti kalau setengah lambda berarti adalah 2 meter ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke ya, bisa dipahami ya?